Pace bene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin akan menghantarkan renungan kepada kita pada hari Jumat Prapaskah keempat yang dikutip dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2 dan ayat 10 dan ayat 25 sampai 30. Demikian bunyinya. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Judea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, judul renungan kita, tidak perlu takut kalau sungguh benar. Ada ungkapan, berani karena benar, takut karena salah. Ungkapan ini dengan gampang kita amini. Bila kita yakin benar, kita berani bertindak dan mempertahankan yang kita yakini. Tetapi ketika kita salah, tentu kita kejut, takut, dan boleh jadi bersembunyi. Namun prinsip ini tidak otomatis berjalan. Situasi turut menentukan apakah tetap berani walau benar. Injil hari ini, Jumat Prapaskah keempat, menuturkan Yesus yang sedang berada di bait Allah di Yerusalem, memberi pengajaran. Sementara kaum pemimpin Yahudi timbul rasa tidak senang terhadap Yesus. Mereka memikirkan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Walau demikian, Yesus tidak gentar. Yesus secara jelas dan terang menjelaskan kemesiasannya. Yesus berkata, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Yesus secara terbuka menyebut dirinya utusan Bapa. Yesus tahu bahwa hal itu menimbulkan pertentangan kepadanya. Dan memang kaum Yahudi berusaha menangkapnya. Yesus dari semula tahu bahwa emosi para pemimpin Yahudi itu akan memanas. Tetapi hal itu tidak mengendorkan semangatnya. Dia sudah siap berkorban. Konsekuensi dari konsistensi. Teguh dan tetap pada pendirian yang benar memang tidak selalu disambut orang-orang tertentu. Saudara-saudari, konsistensi, teguhnya pada pendirian. Walau terkadang dihadang oleh orang yang tidak sejalan dengan kita. Orang beriman bisa dihadapkan kepada dua pilihan. Mengaku Yesus sebagai utusan Allah dengan kesadaran akan menghadapi tantangan, atau sebaliknya tidak mengakuinya untuk mempertahankan harga diri, status,
atau rasa aman yang semu. Berbuat baik dan benar tidak selalu mendapat dukungan atau sambutan. Ada kalanya menghadapi perlawanan bila ada orang merasa terganggu, terusik dengan hal baik dan jujur, apalagi jujur sekali. Sama halnya terhadap orang lain. Boleh jadi kita tidak mendukung mereka-mereka yang sungguh benar jujur dalam tugasnya. Berprasangka buruk, ada udang di balik batu. Dan ingatlah, dengan itu kita membunuh kreativitas karakter orang, mengurung niat baik untuk berbuat baik. Dalam hal ini tidak ada bedanya dengan kaum Yahudi yang menolak kehadiran cinta, damai, kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Yesus untuk dunia. Seharusnya membuka hati, pikiran, dan menerima kehadiran kebaikan dan mendukung orang-orang yang berniat baik itu. Saudara-saudari, sebagai orang beriman kita paham akan iman kita dan konsekuensinya. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang sungguh mau berkorban demi keselamatan atau kebaikan semua. Beriman berarti mengikuti kehendak Allah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Beriman Kristiani berarti selalu siap mendukung yang benar dan baik. Berani tampil beda dari orang kebanyakan karena yakin benar. Iman tanpa pekerjaan nyata, pembaharuan hidup pribadi dan sosial adalah kosong. Tetapi kalau orang beriman berani tampil beda sampai menimbulkan keheranan, itu pertanda bahwa garam itu masih asin, gula itu masih manis. Jelas identitas dan pendiriannya. Semoga kita makin teguh menghidupi iman kita kepada Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Pace Ebeni, salam sejahtera. Mari memaknai Prapaskah ini. Berkat Tuhan selalu menyertai.